Halo, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya akrab banget ya di lidah kita, tape singkong. Ya, makanan fermentasi khas Indonesia. Betul. Tapi mungkin manfaatnya nih belum banyak yang tahu. Apalagi kalau dilihat dari sisi kesehatan, khususnya buat para senior. Oke, Sumber kita kali ini ada video YouTube gitu yang bahas fakta-fakta kesehatannya. Nah, kita di sini mau coba bongkar lah ya, apa sih kata sains soal tape ini? siap. Dan apa artinya ini buat Anda semua yang dengerin? Kita mulai dari cerita Pak Sumarno deh, usianya 68 tahun. Oke, Pak Sumarno. Dia cerita, pencernaannya jadi lebih enak gitu setelah rutin makan tape. Padahal awalnya, ya gitu deh, agak khawatir soal gulanya. Menarik tuh. Sering kan kekhawatiran soal gula itu? Iya kan? Oke deh, yuk kita mulai telusuri bareng-bareng. Nah, yang pertama dibahas di sumber kita itu soal energi. Katanya tape ini bisa jadi sumber energi cepet. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi gini, proses fermentasi itu, dia ngubah pati singkong. Pati itu kan karbohidrat kompleks ya. Iya, iya. Nah, diubah jadi gula yang lebih simple, lebih sederhana. Jadi tubuh kita lebih gampang nyerapnya buat jadi energi. Instan gitu. Oh gitu. Ini pas banget buat lansia yang mungkin metabolismenya udah mulai melambat atau gampang capek gitu. Masuk akal. Ditambah lagi ada vitamin B kompleks juga. Hasil fermentasi itu ngeluarin tiamin atau B1 sama piridoksin B6. Ini bantu metabolisme energi juga. Jadi kayak semacam energi booster alami gitu ya. Tapi karena jadi gula sederhana, ada yang perlu diwaspadai nggak? Mungkin buat yang punya masalah gula darah? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus. Kuncinya sih di porsi ya. Cukup kasih dorongan energi tanpa bikin gula darah melonjak drastis. Ah, oke. Ini penting banget diingat, apalagi kalau Anda ada diabetes. Terus, milih tapenya juga penting. Gimana cara milihnya? Cari yang masih segar aja. Warnanya cerah, nggak terlalu lembek, nggak berair banget. Terus aromanya manis khas tape, bukan yang udah asam nyengat gitu. Oke, dicatat. Selain energi, sumber kita juga nyebut soal pencernaan. Nah, ini jadi ingat Pak Sumarno tadi, Iya, ya. katanya tape itu ada probiotik alaminya ya. Ini nih yang sering jadi jagoan makanan fermentasi. Betul sekali. Fermentasi tape itu kan pakai bakteri baik kayak Lactobacillus, sama ada ragi juga, Saccharomyces cerevisiae. Oh, nama-namanya keren ya. Iya, nah mikroorganisme ini yang kita sebut probiotik. Tugasnya itu bantu nyimbangin bakteri di usus kita. Menyeimbangkan flora usus gitu ya istilahnya. Tepat. Kalau udah seimbang, masalah pencernaan yang umum di lansia, kayak sembelit, perut kembung, itu bisa kebantu. Plus jangan lupa singkongnya sendiri kan ada serat alaminya. Ditambah enzim dari fermentasi, jadi makin ringan kerja pencernaan. Wah, menarik ya. Dan katanya kesehatan usus ini efeknya luas, nggak cuma soal pencernaan aja. Luas banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, sekitar 70% sel sistem imun kita itu rumahnya di saluran cerna loh. Serius? 70%? Iya, jadi usus yang sehat, bakteri baiknya seimbang, itu penting banget buat daya tahan tubuh yang kuat. Jadi makan tape itu secara nggak langsung ikut nguatin benteng tubuh kita. Wow. Oh iya, satu tips lagi nih, kalau Anda lagi minum antibiotik, kasih jeda deh. Jeda? Maksudnya? Jeda antara minum obat sama makan tape, mungkin sekitar 2-3 jam gitu. Biar bakteri baik dari tapenya nggak ikut mati kena antibiotik. Ah, oke, poin bagus itu. Nah, ini klaim berikutnya nih yang agak bikin saya, wah, beneran nih. Tape singkong katanya bisa baik buat jantung dan tekanan darah. Haha, iya kedengerannya agak kontras ya. Makanan manis kok buat jantung? Iya kan? Gimana ceritanya tuh? Penjelasannya ada di kandungan mineralnya. Tape itu ternyata mengandung kalium atau potasium, sama magnesium. Oke, kalium sama magnesium. Kalium itu penting buat nyimbangin natrium di tubuh. Nah ini bantu jaga tekanan darah biar stabil. Kalau magnesium, dia bantu fungsi otot jantung biar kerjanya normal, iramanya bagus. Ada dugaan juga, fermentasi ini bikin mineral-mineral tadi lebih gampang diserap tubuh. Oh, jadi penyerapannya lebih bagus ya karena fermentasi. Selain mineral ada lagi nggak? Ada indikasi lain. Beberapa asam organik hasil fermentasi itu katanya bisa kasih efek vasodilatasi ringan. Apa tuh vasodilatasi? Kayak bikin pembuluh darah sedikit lebih lebar gitu. Jadi sirkulasi darah lebih lancar.
Wah, Terus singkong itu kan ada triptofan ya, asam amino. Nah, tubuh bisa ubah itu jadi serotonin. hormon bahagia itu kan? Betul, yang kasih efek tenang, secara nggak langsung, ya bagus juga buat jaga tekanan darah tetap stabil. Tapi, ini perlu digarisbawahi lagi ya, Apa tuh? moderasi. Tetap itu kuncinya. Ingat, tape ada gula alaminya. Kalau udah kelamaan, terlalu mateng, bisa ada sedikit alkoholnya juga. Iya, benar juga. Sama, hindari makan tape barengan sama makanan yang asin banget, biar kerja si kalium tadi nggak keganggu. Oke, siap. Jadi kesimpulannya nih, tape singkong ini kalau kita pilih yang seger, terus makan yang nggak berlebihan, ya katakanlah 2-3 sendok makan itu, Ya, cukup segitu. bisa jadi tambahan yang oke lah ya buat pola makan, sumber energi cepat, ada probiotik buat usus sama imun, plus mineral buat jantung. Wah, ternyata banyak ya potensi dari makanan yang kita anggap biasa aja. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Apa tuh? Kan sekarang lagi tren global ya, fokus ke kesehatan usus, makanan fermentasi. Nah, coba bayangin deh, gimana kalau kita gali lebih dalam lagi kekayaan fermentasi tradisional Indonesia yang lain? Kan banyak tuh, ada tempe jenis lain, ada dade, oncom, gatot mungkin. Oh iya, banyak banget ya. Bisa jadi kita bakal nemuin lebih banyak lagi manfaat kesehatan yang tersembunyi yang justru relevan banget sama tantangan kesehatan zaman sekarang. Kearifan lokal kita mungkin nyimpen jawaban kalau kita lihat pakai kacamata sains modern. Gimana menurut Anda?